Nikmatin pizza itu biasa, tapi kalau bisa buat pizza nikmat, itu baru luar biasa. Apalagi buatnya langsung dari negeri pizza, Italia. Udah kayak profesional belum? Belum. Kelas bikin pizza kali ini aku diajarin langsung sama chefnya dari Indonesia. Ngajari Kaban atau biasa dipanggil Pak Mamat. Saya begini rasanya mencet-mencetin jadi tukang bikin pizza. Menarik. Tapi lihat deh, chefnya aneh banget. Kurang bulat. Nggak apa lah, yang penting usaha. Kunci dari gurih dan renyahnya pizza juga berasal dari minyak zaitun yang digunakan. Aku bingung. Coba lihat, ini punya Pak Mamat. Sempurna bulatnya. Terus lihat punya aku. Nggak jelas bentuknya. Semua sudah siap, sekarang waktunya memanggang. Saya paling nggak ada Pak feelingnya Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya dia malah kenapa sih? Hai. Ya sampai bisa kata semua. Ya. Pelan-pelan ya. Sini. Masih di ya terserah aja di sini. Kalau keberadaan ya situ ya. Oke. Pelan-pelan. Sembari menunggu pizza matang, aku mau cerita tentang Chef Mamat. Ia adalah pengusaha pizza asal Medan, Sumatera Utara yang sudah lebih dari 30 tahun mengadu nasib di Italia. Lulusan diplomasi APAC Polytechnic of Trade and Tourism Milan ini mengawali karirnya sebagai chef di salah satu hotel mewah di Italia. Hingga akhirnya ia berani memutuskan keluar dari zona nyaman, membuka bisnis pizzeria atau restoran pizza sendiri di kawasan Cernusco sul Naviglio, sekitar 1 jam dari pusat kota Milan. Kalau Bapak sendiri ada nggak sih Pak nilai-nilai teguh yang Bapak pegang gitu dalam menjalankan sebuah usaha kayak gitu? Kalau menjalankan suatu bisnis itu memang prinsipnya kualitas, servis, dan pelayanan. Ini 3 yang harus kita pegang selalu. Ya, jangan kita lupa satu yaitu rezeki Allah juga. Pebisnis muslim ini telah menginspirasiku gimana menjalankan bisnis dari hati dan gigih berjuang di jalan Allah. Terus ada keinginan buat buka cabang nggak Pak di Indonesia gitu misalnya? Kalau ada yang kira-kira mau ya insya Allah saya juga ingin bersedekah mengajarin di Indonesia. Siapa tahu mana ada yang berminat. Pronto! Sebagai minoritas di negeri orang, memberinya banyak pelajaran hidup, terus berubah lebih baik, lebih mengenal dan dekat dengan Allah. Perjalanan hidup juga membuatnya tergerak mendirikan komunitas muslim Indonesia di Milan. Pak, boleh ceritain nggak sih Pak, kayak gimana Bapak awalnya menemukan Islam lah di sini, terus akhirnya Bapak pingin buat komunitas muslim Indonesia di sini juga? Ya dengan kejadian yang sangat luar biasa. Langsung kita bisa membuat satu kesepakatan, kita buat pengajian, dan langsung hari itu juga kita buat programnya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 4 tahun programnya berjalan. Di situ saya bisa, di dalam komunitas ini saya banyak belajar dan menimba ilmu yang dulunya saya tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah yang tak terbatas, akhirnya saya alhamdulillah bisa baca Quran. Menurutku hijrah adalah proses yang indah, karena nggak mudah, butuh perjuangan, butuh mengejar ilmu ekstra. Nggak ada ruang untuk hati yang setengah-setengah. Tapi kalau bersungguh-sungguh, insya Allah akan bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dalam surat Al-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Alhamdulillah,
Banyaknya saudara muslim Indonesia dan pelajar muslim yang sedang melanjutkan studi di Milan saat ini juga menambah khazanah ilmu yang sudah ada di komunitas KMIM. Alhamdulillah bisa melihat lebih dekat kehidupan muslim di Milan. Belajar banyak bareng mereka, meski bukan lagi momen pengajian rutin, mereka tetap seru diajak berbagi tentang apapun. Sekarang kita mau foto-foto dulu sama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ayo Bu, Ramah banget. kita foto-foto yuk. Yuk, foto-foto merapat. Yuk, merapat. Udah siap ya? Yuk. Lihat kamera ya. Yang mana? Kiri kanan? Yang itu. Yang kecil, yang besar. Tetap semangat, solid, dan berkah kegiatannya. Sampai jumpa Milan. Insya Allah kita bertemu lagi. Grazie. Thank you.